Oke, Smton Tani, kembali lagi bersama saya di Prey Tani, channel pertanian dan pengalaman lapangan. Nah, di kesempatan ini saya ingin mereview sedikit ya tanaman cabai saya ini. Ini tanaman cabai saya usianya 65 ST ya, karena sudah masa generatif dan pembuahan ya buahnya. Nah, di sini hal yang saya akan review di sini yaitu tanaman cabai saya ini terkena keriting daun ya. Keriting daunnya di sini sangat parah ya, Smton Tani. Kemarin saya tidak upload karena takutnya apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan harapan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi, mereview tanaman cabai ini setelah saya melakukan beberapa hal ya, Smton Tani. Bisa dilihat ya, Smton Tani. Ini, Smton Tani, kemarin tanaman cabai saya ini terkena keriting daun ya, Smton Tani. Ini masih ya daunnya kuncup keras, tapi dengan beberapa hal saya lakukan di sini pertumbuhannya sudah kembali normal ya, atau bisa dibilang tunas-tunas baru sesuai yang saya harapkan. Ini sudah tumbuh ya. Terlihat jelas ya, Smton Tani. Ini, Smton Tani, daun-daun pucuk-pucuk ini sangat kecil. Ini karena dulunya terserang keriting daun ya, Smton Tani. Nah, di sini terserangnya ini hampir 80% ya, Smton Tani. Lihat daunnya, Smton Tani. Ini sudah muncul tunas-tunas baru. Ini terlihat jelas. Tunas-tunas baru sudah muncul ya, Smton Tani. Ini daun-daun baru sudah muncul tunasan. Bahkan lebih ya, 80 atau 90% lebih. Lihat tanaman cabai saya, kelihatan jelas ya. Ini juga ya, Smton Tani. Lihat jelas daunnya jauh sangat berbeda ya. Ini baru tunas-tunas baru muncul ya. Seperti ini juga, Smton Tani. Ini tunas baru sudah muncul, sedangkan ini yang kemarin daun-daunnya terkena keriting daun. Terlihat jelas ya. Nah, untuk itu di sini pada kesempatan kali ini dimana saya ingin mereview di sini yaitu ada beberapa hal yang saya lakukan di sini ya, Smton Tani, dalam menanggulangi atau membasmi hama, yaitu kutu-kutuan ya di musim kemarau ya. Ya, Smton Tani pasti tahu semua ya. Untuk musim kemarau pasti identik dengan penyakit atau hama kutu-kutuan ya, Smton Tani. Untuk penanganannya di sini, yang pertama saya di sini menggunakan penyepraian sekaligus pengocoran. Ya, Smton Tani. Sambil jalan ya, Smton Tani. Sambil review tanaman cabai saya ini.
berbeda jauh ya. Ini terlihat, ini daunnya, ini tunas-tunas baru muncul, ini daunnya masih lebar yang dari awal. Ini juga baru muncul, ini tunas-tunas baru, kan daunnya yang bawah bekas terkena keriting daun. Nah, untuk penyepraian di sini saya menggunakan insektisida ya. Saya rolling dengan menggunakan 2 bahan insektisida, yaitu abamectin dan diapenturon. Saya spray interval 2 hari sekali ya, teman-teman tani. Karena tanaman cabai saya di sini keriting daunnya sangat parah. Saya spray 2 hari sekali. Misalnya sekarang saya nyepray abamectin, merek dagangnya Abasel. 2 harinya lagi saya spray dengan Pegasus. Ya. Setelah Pegasus lagi 2 harinya Abasel lagi, 2 harinya lagi Pegasus. Nah, setelah menggunakan insek, karena dalam pemikiran saya di sini tanaman cabai saya ini sudah terlalu parah keriting daunnya. Jadi saya berkesimpulan untuk melakukan penyepraian lagi dengan menggunakan nutrisi ya, teman-teman tani. Setelah menggunakan insek selama 8 hari ya, karena intervalnya 2 hari sekali. 2 harinya lagi saya menggunakan nutrisi, yaitu kalium nitrat ya, plus boron. Ya, merek dagangnya itu Kalinet ya, teman-teman tani. Karena Kalinet di masa generatif sangat bagus di saat sudah muncul buah ya, atau pembuahan, karena mengurangi kerontokan buah ataupun bunga pun. Nah, setelah menggunakan Kalinet, saya tambahkan lagi dengan pupuk mikro ya, yaitu Pitaron. Karena setelah banyaknya terkena keriting daun, otomatis jaringan yang ada di dalam tanaman itu rusak ya. Nah, untuk itu saya menambahkan unsur mikro, yaitu Pitaron. Karena Pitaron sangat bagus di masa pemulihan atau pembelahan sel. Nah, tujuannya menggunakan Pitaron di sini ya memperbaharui sel-sel yang rusak ya. Karena begitu banyaknya terserang keriting daun, otomatis jaringannya terhenti, bahkan rusak. Jadi saya menambahkan Pitaron untuk pembelahan sel atau memperbaharui sel-sel yang rusak. Nah, setelah itu besoknya lagi, setelah saya menggunakan Kalinet dan Pitaron, besoknya lagi saya menggunakan pupuk ya, menambahkan pupuk dengan sistem kocor ya, teman-teman tani. Nah, saya menambahkan pupuk ini, saya melihat unsurnya juga, teman-teman tani, karena tujuan di sini yaitu untuk menghasilkan pertunasan baru. Jadinya saya
menambahkan unsur fosfat dan kalsium ya. Di sini saya menggunakan pengocoran, yaitu pupuk fosfatnya saya menggunakan Ultradap dan kalsium asam humat, yaitu Kalha ya. Dan hasilnya seperti ini. Sini tanaman saya sudah mulai daunnya udah semakin bagus ya. Ini terlihat ya, kemarin masih begitu keras, tapi ini sudah muncul tunas-tunas baru. Nah, menurut pemikiran saya di sini, nah mungkin teman-teman tani seluruh Indonesia pernah mengalami tanaman cabai keriting yang begitu parah. Nah, hal yang saya lakukan mungkin bisa bermanfaat ya teman-teman tani. Karena tanaman cabai yang sudah keriting terlalu parah, jangan pernah berharap banyak ya. Kalau daunnya sudah keras, daun bawahnya sudah keras, dan sudah layu, atau bahkan sudah keritingnya sudah parah ya, sudah sampai kering-kering. Ini lihat, ini daun-daun mudanya dulu yang kecil-kecil, tunas-tunasnya ini sampai gosong ya teman-teman, sampai kering, rontok semua. Jadi harapannya di sini yaitu bagaimana caranya untuk memunculkan tunas-tunas baru ya teman-teman tani. Seperti ini. Nah, nantinya itu yang kita akan pelihara, kita rawat. Karena daun-daun yang lebar di sini kalau sudah gosong, sudah keras, tidak mungkin akan kembali normal. Jadi harapannya di sini yaitu untuk menumbuhkan tunas-tunas baru ya. Itu yang kita akan pelihara, kita akan rawat. Kalau tanaman cabai sudah terlalu parah ya teman-teman tani. Ya, segitu dulu ya teman-teman tani, hal-hal yang saya lakukan, pengalaman saya di tanaman cabai ini ya teman-teman tani, yang sering saya upload. Bisa dilihat tanaman cabai saya sudah tumbuh tunas-tunas baru. Kelihatan sekali bekas-bekas keriting daun ya teman-teman. Sangat berbeda jauh sekali. Ini baru tumbuh tunas-tunas baru ya teman-teman. Oke ya teman-teman tani, review saya kali ini yaitu bagaimana cara tanaman cabai kita mengalami keriting daun yang begitu parah ya teman-teman. Nah, di sini cara yang saya lakukan yaitu dengan melakukan penyebraian insek, penyebraian nutrisi, dan ditambah dengan pengocoran pupuk dan unsur-unsur yang penting yang berkaitan erat dengan pertumbuhan, termasuk
percabangan atau pertunasan ya teman tani. Oke ya teman tani. Nah di sini real tanaman cabai saya ini saya gunakan dengan cara saya sendiri. Seperti inilah hasilnya. Saya kemarin tidak dapat videokan karena hasilnya tidak sesuai harapan. Saya takutnya nanti tanaman cabai tidak tumbuh sesuai yang diharapkan. Ini bukti real nyata di lapangan. Ini sudah tunas-tunas baru muncul, padahal di sini jauh sekali ya. Daunnya sangat lebar, tapi ini sangat keras karena terkena keriting daun ya. Itu juga sebentar ya. Ini tunas-tunas baru sudah muncul ya sebentar tani. Padahal di sini kalau tidak terkena mungkin dia akan tinggi sebentar tani. Ini daunnya sangat lebar tapi udah terkena keriting daun. Dengan cara yang saya lakukan, penyempraian insek, nutrisi dan pemupukan dengan tujuan dan maksud di sini untuk memunculkan tunas-tunas baru yang nantinya tunas baru itu kita akan rawat, kita akan jaga. Karena untuk daun yang sudah terkena keriting daun yang sangat parah, kecil kemungkinan untuk daunnya kembali normal ya sobat tani. Oke ya sobat tani, segitu dulu review berbagi tanaman cabai saya ini. Nah, untuk perkembangannya nanti akan saya upload di video selanjutnya. Salam dari Pre Tani.